Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2A. Hari ini kita belajar lagi. Ibu harapkan kalian harus tetap semangat belajar ya. Karena dengan kita belajar kita akan menambah ilmu pengetahuan kita. Nah anak-anak, hari ini yaitu kita hari Senin tanggal 25 Januari 2021, yaitu kita tema 5, subtema 4, pembelajaran 1. Anak-anak, hari ini kita belajar bahasa Indonesia ya. Kemarin pelajaran kita bahasa Indonesia yaitu tentang ungkapan permintaan maaf beserta maknanya. Dan kemarin juga kita belajar tentang puisi. Nah, untuk hari ini anak-anak di pembelajaran 1 ini juga kita belajar tentang puisi. Nah, tetapi kita harus menentukan tema puisinya apa, lalu judulnya, lalu kerangkanya. Nah, perhatikan baik-baik, ibu yang akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, silakan kalian buka halaman 168. Di sini ada subtema 4, pengalamanku di tempat wisata. Benny sering mengunjungi tempat wisata. Benny pergi ketika liburan, juga ketika Benny study tour. Apakah study tour itu? Nah, anak-anak, study tour itu adalah kegiatan pembelajaran langsung ke lapangan. Tujuannya untuk melihat dan mengamati. Nah, bisa kita lihat gambar di sini, mereka yaitu sedang melihat dan mengamati apa saja yang ada di Candi Borobudur ini. Ya. Nah, lihat lagi halaman 169. Nah, siswa kelas 2 pergi study tour. Study tour selama seminggu. Hari pertama mereka berkunjung ke Taman Nasional. Nama tamannya Bantimurung. Bantimurung terletak di Sulawesi Selatan. Sambil istirahat, siswa bernyanyi lagunya Pemandangan. Sebagian siswa lainnya juga membaca puisi. Nah, bisa kita lihat mereka yaitu sedang berkunjung ke Taman Nasional, yaitu tamannya adalah namanya Bantimurung. Nah, pintu gerbang di Bantimurung ini yaitu bagus sekali ya. Ada gambar kupu-kupunya di pintu gerbangnya. Ya, mungkin anak-anak kelas 2 ini merasa senang sekali ya karena mereka bisa studi tour bersama teman-temannya dengan gurunya. Nah, pada saat mereka study tour di tempat tersebut, mereka yaitu ada yang membacakan lagu anak-anak tadi dan juga ada yang membaca puisi. Nah, judulnya di situ adalah Pemandangan. Nah, ingat, kalau kita membaca puisi, kita harus memperhatikan lafal, intonasi, dan ekspresi. Ada 3 itu yang perlu kita perhatikan. Ya, kemarin sudah Ibu jelaskan apa itu lafal, apa itu intonasi, apa itu ekspresi. Dengarkan Ibu, nih di sini ada puisi. Pemandangan, karya A.T. Mahmud. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandang ku lepaskan, sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit, gunung menjulang, berpayung awan. Oh, indah pemandangan. Nah, itu tadi anak-anak adalah puisi yang Ibu bacakan adalah tentang judulnya adalah Pemandangan. Ya, di situ menceritakan tentang pemandangan yang indah. Ya, pemandangan yang indah yang bisa kita lihat dari atas bukit. Nah, juga di situ anak-anak gunungnya itu menjulang ya, berpayung awan. Nah, tampak sangat indah sekali pemandangan dari atas bukit tersebut. Sekarang kita belajar yaitu mengenal
halaman 171. Di situ kita yaitu mengenal tema, judul, kerangka puisi. Nah, sebelum kita membuat puisi, kita harus menentukan dulu temanya apa, lalu judulnya itu juga apa. Dan kalau sudah kita menentukan tema, judul, baru kita bisa membuat kerangka puisinya. Ya, sekarang Ibu jelaskan di papan tulis, silahkan diperhatikan. Bisa kalian lihat anak-anak di papan tulis ya. Di sini kan kita harus menentukan temanya terlebih dahulu ya. Kita harus menentukan tema terlebih dahulu. Nah, anak-anak, kalau kita ingin menuliskan puisi, kita harus tuliskan temanya dulu. Temanya misalnya adalah lingkungan pantai, ya, lingkungan pantai. Lalu judul puisinya adalah Laut Biru. Jadi kerangka puisinya kita tuliskan apa saja ya yang termasuk di dalam judul Laut Biru tersebut biar menyambung kerangka puisinya. Nah, di sini Ibu contohkan ya, ini Ibu nanti akan bacakan puisi. Ibu tuliskan temanya yaitu lingkungan pantai. Lalu judulnya adalah Laut Biru. Nanti kalian terserah membuat misalkan puisi tentang lingkungan sekolah. Lalu judulnya Ruang Kelasku. Nah, kan biar kalian tahu apa itu tema, apa itu judul, biar semuanya nyambung ya. Jadi anak-anak, ini Ibu ambil tema lingkungan pantai. Nah, judulnya adalah Laut Biru karena di pantai pasti terdapat laut yang biru. Nah, lihat di sini puisinya sudah Ibu tuliskan. Laut biru, laut engkau sungguh luas, biru membentang, tak pernah habis airnya. Semilir angin mengembara jauh, dari kedalaman samudra datang, akhirnya ke tepi pantai. Bersama ombak tak pernah usai. Nah, anak-anak, inilah yaitu yang dinamakan puisi dengan judul Laut Biru ya. Kan lautnya itu sangat luas, sungguh luas. Warna lautnya itu yaitu warnanya adalah biru. Dan di laut itu anak-anak, airnya ini tak pernah habis. Dan semilir angin terus ada, sepoi-sepoi anginnya ya. Kalau kalian pernah ke pantai, pasti kalian pernah merasakannya. Di situ juga kalian ya bisa melihat ombaknya ya, ombaknya ke tepi pantai. Nah, jadi untuk tema, judul dan kerangka puisinya itu harus nyambung ya, harus saling menyambung, saling berkaitan. Ya, jangan tidak nyambung antara tema dengan judul dengan kerangka puisinya. Ya, diusahakan kalian bisa untuk menentukan. Ya. Nah, itulah tadi anak-anak penjelasan Ibu yaitu bagaimana mencari itu temanya, judulnya, dan kerangka puisinya. Jadi kalau kalian ingin membuat puisi, kalian tentukan dulu temanya itu apa, lalu judul yang cocok untuk tema tersebut apa, baru kalian menuliskan kerangka puisinya ya. Nah, kiranya anak-anak itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kalian mengerti ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk membaca puisinya nanti secara bergantian. Ya, selamat pagi.